Semangat pagi di hari Kamis, 18 Maret 2021. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, perenungan Sabda hari ini menggunakan tema dan judul dalam ungkapan Jawa, sopo sing temen bakal tinemu. Ungkapan sopo sing temen bakal tinemu berarti siapa yang benar-benar mencari bakal menemukannya. Falsafah yang terkandung di dalam ungkapan itu sangat dalam maknanya. Setidaknya setiap manusia sedang berjalan menuju hari akhir. Pada saat sampai di hari akhir, apakah masing-masing bisa menggapai tempat perhentian yang diharapkan? Sehingga sopo sing temen bakal tinemu dalam pengertian yang diharapkan tempat perhentiannya bisa tercapai. Anggota keluarga Allah secara umum seringkali dipahami ada dua tempat perhentian, yaitu surga dan neraka. Surga adalah tempat perhentian yang penuh dengan damai sejahtera, sedangkan neraka adalah tempat perhentian dengan hukuman kekal. Leksionari bacaan 2 hari ini berbicara tentang tempat perhentian yang dijanjikan Allah, yaitu surga. Surat Ibrani pasal keempat, ayat pertama sampai dengan 13 memberikan kesaksian kepada kita demikian. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam tempat perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan, sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab
Andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi, masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang bersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Demikian kesaksian surat Ibrani pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan 13. Anggota keluarga Allah, ada yang mengatakan bahwa hidup di dunia itu hakikatnya adalah mati, dan orang yang sudah mati itu hakikatnya hidup. Orang hidup di dunia ini selalu diperalat oleh kulit, daging, perut, otak, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, saat kita hidup di dunia ini, pasti membutuhkan makanan untuk kita makan. Sarana untuk bisa mendapatkan makanan adalah dengan bekerja mencari duit. Nah, ketika kita makan itu sebetulnya hanyalah untuk menunda kematian. Lantaran diperalat oleh indera, kulit, daging, perut, otak, dan lainnya, maka kita ini disebut mati. Dan hanya roh kitalah yang hidup. Tetapi ketika seseorang itu mati, badannya yang bersifat jasad ini ditinggalkan dan roh akan tetap hidup. Roh tidak pernah butuh makan, tidur, apalagi butuh duit. Roh itu hanya butuh bertemu dengan si pemilik roh, yaitu Allah sendiri. Maka kita sebenarnya dituntut untuk, dalam tanda kutip, belajar mati sebelum kematian itu datang. Artinya, ketika kita hidup di dunia ini, hendaklah kita belajar mematikan hawa nafsu dan membersihkan segala yang bersifat mengotori hati. Belajar mati, dalam tanda kutip, hanya bisa diwujudkan dengan ketaatan kepada Allah. Seperti kesaksian di dalam surat Ibrani hari ini ayat ke-6, jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Jadi hanya orang yang mewujudkan ketaatan kepada Allah yang nantinya akan masuk ke tempat perhentian yang dijanjikan Allah. Tujuannya semata-mata hanya untuk bertemu Sang Pemberi hidup. Belajar mati dalam tanda kutip sangatlah penting karena merupakan sarana belajar taat kepada Allah. Agar nanti ketika kita mati tidak salah arah atau salah langkah.
Dengan kata lain, menemukan tempat perhentian yang dijanjikan Allah, yaitu surga. Jangan sampai masuknya di tempat perhentian, tempat hukuman kekal. Loh, bukankah orang mati itu ibarat tidur menunggu pengadilan dari Allah yang Maha Agung? Oh, tidak begitu tentunya. Orang mati itu justru memulai kembali perjalanan menuju kepada yang Maha Kuasa. Orang Jawa mengatakan dalam kata-kata bijaksananya, urip iku ibarat wong mampir ngombe. Hidup itu seperti orang yang mampir minum. Kalau diibaratkan secara detail, orang hidup di dunia ini sebenarnya mirip seorang musafir yang sedang berjalan, lalu kelelahan, istirahat, dan minum di bawah pohon. Ketika rasa letih dan lelah itu sudah sirna, si musafir itu pun harus kembali melanjutkan perjalanannya. Pergumulannya kemana perjalanan itu? Tentu saja ke tempat tujuannya, di mana roh tadi akan kembali kepada sang pemilik roh. Tuhan Allah itu dekat. Jika sang musafir senantiasa mengingat-ingat tentang Allah. Tapi sebaliknya, Allah itu akan terasa jauh ketika sang musafir tersebut lebih banyak berpikir tentang hal-hal lain yang bersifat duniawi selain Allah saja. Lantas, bagaimana untuk bisa bertemu dengan Allah? Itu bisa digambarkan dengan manakala jika ada seorang muda kepengen ketemu kepada yang dikasihinya, pengen ketemu pada gandulaning ati, pujaan hati, siapapun itu, seorang anak muda, entah si Markona, entah si Betty, entah siapapun itu, sebelum ketemu si dia, anak muda tadi pasti sudah membayangkan kemolekan tubuhnya, manis esem senyumnya, dan berjuta khayalan yang jubel di dalam benaknya. Atau dalam istilah anak-anak muda juga, jauh di mata, dekat di hati. Begitu pula ketika kita ingin berjumpa dengan Allah, sang pemilik roh. Pasti di setiap waktu segala kerinduan itu akan menjadi bagian hidup kita. Dan setiap waktu itu pula kita akan selalu mengingatnya, mematuhi segala perintahnya. Ibadah kita wujudkan hanya untuknya, bukan untuk pemuasan diri tetapi untuk Tuhan, karena kita pengen taat kepada Tuhan. Meskipun Allah sebenarnya bersifat kasat, Allah bersifat tidak kasat mata karena Allah itu roh, tidak bisa dilihat. Namun itu diyakini ada. Untuk bertemu dengan Allah, mesti harus menggunakan piranti yang harus digunakan, yaitu rasa dan mata batin kita. Jika rasa itu sudah terbiasa diasah, maka akan menjadi tajam seperti mata pedang. Dan rasa itu akan senantiasa menjadikan kita dekat dengannya. Sehingga di setiap langkah, gerak, tindakan, dan aliran darah, kita serasa dalam pangkuannya. Disinilah berlakunya falsafah, sopo sing temen bakal tinemu. Siapa yang bersungguh-sungguh dalam ibadah, maka ia akan menemukannya. Dia akan sampai di tempat perhentian akhir yang dijanjikan Tuhan. Tentunya yang penuh dengan damai sejahtera, bukan hukuman kekal. Satu hal yang perlu harus selalu diingat oleh setiap anggota keluarga Allah adalah
Catatan di dalam ayat 13 bacaan hari ini. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Pertanggungan jawab ini yang kemudian menentukan di mana tempat perhentian kita kelak. Dalam damai sejahtera abadi atau dalam hukuman kekal. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin. Anggota keluarga Allah, sadar diri siapa kita di hadapan Tuhan, di mana roh kita selalu rindu untuk datang balik kepada Tuhan, mencapai tempat perhentian akhir yang Tuhan janjikan yang penuh dengan damai sejahtera. Namun, tubuh jasmani kita seringkali membelenggu untuk tidak memudahkan di dalam kita hendak selalu hidup taat kepada Tuhan, karena banyak iming-iming dunia ini, banyak tawaran dunia ini yang sering kali menjerumuskan kita. Mari kita menanggapi sabda hari ini dengan saling mengingatkan di dalam nyanyian Kidung Jemaat 372, inginkah kau ikut Tuhan? Pikulah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung Kudus. Haruslah kau sangkal diri, pikul salib. Di godaan dunia ini ikut tabib. Pikulah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung Kudus. Apapun kesusahanmu, jangan lemah. Tuhan Yesus besertamu, ikut tetap. Pikulah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja
Agung Kudus. Kita berdoa bersama. Segala puji, hormat, kemuliaan, dan syukur hanya bagi Allah yang telah bersabda kepada kami hari ini, di mana kami diingatkan tentang perhentian akhir. Dan perhentian akhir itu akan kami gapai ketika kami taat kepada Tuhan, ketika kami bersungguh-sungguh mengikuti jalan Tuhan. Dan kami akan hidup di dalam roh karena kami adalah anggota keluarga Allah yang sudah terlebih dahulu menerima surga dan kami jalani sejak di dunia ini. Ya Allah kehidupan, mampukan dan layakkan kami hari ini menjalani segala kegiatan aktivitas kami dengan mengandalkan Engkau, karena ketika kami hidup berjalan di tengah dunia dengan segala iming-iming yang ada, tawaran yang seringkali muncul, biarlah kami tetap hidup di jalan Tuhan, di dalam ketaatan kepada Allah, karena itu yang akan kami pertanggungjawabkan hingga kami boleh menggapai tempat perhentian akhir yang penuh dengan damai sejahtera sejati. Kasih kuat kuasa-Mu, kebijaksanaan-Mu selalu Engkau tambahkan kepada kami. Demikian juga tatkala kami bagian dari anggota keluarga Allah yang mengalami kelemahan ragawi pun, kami tetap mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan, karena kami hidup sebagai milik Allah saja. Sekarang kami mengajak anak-anak kami di usia belajar, di usia berlatih mereka mengenal kasih-Mu, untuk selalu hidup taat kepada Allah. Dan kami pun bersama-sama dengan siapapun yang ada di sekitar kami, terutama anak-anak kami boleh menggapai tempat perhentian akhir yang Tuhan janjikan kepada kami. Ya Allah kehidupan, sekarang perkenankan kami tak berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara ini dari tingkat pusat sampai pedesaan-pedesaan, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama dengan segala kondisi dan keadaan. Ketika membangun kehidupan, bekerja sama dengan masyarakat, dengan semua komponen bangsa dan negara, bahu-membahu menggapai damai sejahtera-Mu Tuhan berkuasa sepenuhnya, termasuk para medis yang menjadi garda paling depan penanganan pandemi. Kalaupun pelaksanaan program vaksin terkait dengan pandemi COVID, biarlah kami tetap mengandalkan Tuhan. Bukan vaksin yang menyelamatkan kami, tetapi Allah yang bisa berkarya memakai vaksin itu untuk kebaikan di dalam kami menjalani hidup di tengah dunia ketika kami mewujudkan ketaatan untuk menggapai perhentian akhir. Gereja-gereja Tuhan membangun kehidupan, mengajak siapapun untuk juga tetap mewujudkan kehidupan taat kepada Tuhan. Biarlah kasih kuasa-Mu yang nyata dalam kehidupan setiap gereja Tuhan. Kami menyerahkan semua komponen bangsa dan negara ini dengan segala keadaan dan kondisi. Kami mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami, kelemahan manusiawi ketika suatu saat dan seringkali kami tidak taat kepada Allah. Kami seringkali terlupa untuk selalu berpusat kepada Allah. Kami juga mohonkan ampun untuk para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama dengan segala kondisi dan keadaan masing-masing keterbatasan yang ada. Itu doa kami, semua kami pinta, kami haturkan di dalam penebusan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekarang bersama-sama dengan semua komponen bangsa dan negara ini, bersama-sama dengan setiap anggota keluarga kita, menjadi anggota keluarga Allah, menjalani hidup dengan ketaatan hingga kita mencapai tempat perhentian akhir dengan tetap membawa berkat yang diperintahkan Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita, di dalam Tuhan Yesus Kristus dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, tercurah, melingkupi, menguasai, mengarahkan kehidupan setiap anggota keluarga Allah, sehingga tetap taat kepada Allah, hingga pencapaian tempat perhentian akhir. Amin.